I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puja-puji syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Ia telah memberikan kita nikmat sehat dan sempat sehingga kita dapat belajar seperti biasanya. Dan salawat salam kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil lafzi Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Ibu dosen dan yang saya sayangi sekaligus saya cintai teman-teman sekalian. Di sini kami dari kelompok 6 akan membawakan materi yang berjudul ciri-ciri utama dari 4 tipe perubahan individual. Sebelumnya saya akan memperkenalkan nama-nama dari anggota kelompok saya, yaitu saya sendiri, saya Adriansyah Simatupang. Di sini saya sebagai moderator sekaligus pemateri pertama. Dan pemateri kedua yaitu saudari kita Cindy Kumala Dewi. Dan pemateri ketiga saudari kita juga yaitu Rofiko Hanum Rao. Dan terakhir pemateri keempat yang akan dibawakan oleh Rabiatun Adawiyah. Langsung saja saya bacakan materi pertama, yaitu belajar dari proses perubahan. Belajar adalah proses perubahan yang dilakukan dengan sengaja dan sukarela, dan itu mengacu pada mengambil tindakan sistematis untuk membawa perbaikan pada manusia. Siswa terlibat dalam berbagai kegiatan yang berhubungan dengan pembelajaran selama kelas. Tidak semua perubahan yang terjadi dimaksud untuk memajukan pembelajaran, tetapi perubahan terkait pembelajaran dimaksudkan untuk memajukan pembelajaran. Misalnya, tidak disebutkan pemahaman apakah ada pergantian pedagang yang merugi akibat kurangnya perencanaan strategis pusat pasar. Selanjutnya akan dibawakan oleh saudari kita Cindy Kumala Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Kumala Dewi sebagai pemateri selanjutnya. 3 ciri penting dari manajer dan pemimpin yang berhasil menerapkan transformasi organisasi diuraikan oleh Bros and Eichhardt 1997. 1. Pemimpin yang efektif menerapkan harapan yang jelas untuk peran dan prioritas, memungkinkan komunikasi yang lengkap dan fleksibilitas yang kreatif. 2. Kemampuan bereksperimen dengan studi berbiaya rendah untuk mengeksplorasi masa depan adalah karakteristik manajer yang baik. 3. Seorang manajer yang berhasil menghubungkan tugas-tugas yang sedang berlangsung dan yang akan datang secara berkala. Selanjutnya, jenis perubahan struktural, perubahan struktur organisasi sebagai akibat dari modifikasi kerangka kerja atau strategi, spesialisasi pekerjaan, departementalisasi, rantai komando, area kontrol, sentralisasi dan desentralisasi. Dan formalisasi merupakan kendala pada struktur organisasi dan manajer memiliki kekuatan untuk mengubah satu atau lebih elemen struktural. Alternatif adalah mengubah desain secara signifikan. Secara teknis, ini melibatkan perubahan teknologi, perubahan yang dapat meningkatkan kinerja produk diterapkan melalui manajemen ilmiah. Selanjutnya yaitu pendekatan perubahan individual atau behavioral, kognitif, dinamika psikologis, dan psikologi humanistik, yang dimana pendekatan behavioral atas perubahannya itu ialah perilaku individu yang meliputi kemampuan dan keterampilan kepribadian, persepsi, pengalaman, dan sejarah adalah nilai umum orang atau individu yang berbeda satu sama lain, karena setiap orang berbeda berintegrasi dengan mereka memerlukan strategi situasional atau kontingensi untuk menumbuhkan loyalitas dan mendapatkan hasil terbaik untuk bisnis. Pendekatan kognitif atau pencapaian hasil ialah metode kognitif berfokus pada pencapaian prestasi melalui strategi penetapan tujuan, pembinaan,
dan pembingkaian ulang yang positif. Landasan teori kognitif adalah gagasan bahwa emosi dan masalah kita adalah efek langsung dari cara kita berpikir. Selanjutnya, pendekatan psikodinamik atau bagian dalam dari perubahan. Memahami dan menanggapi dunia batin perubahan adalah inti dari metode psikodinamik, terutama penting ketika perubahan akan terdampak besar bagi populasi. Konsep di balik istilah psikodinamik adalah bahwa ketika seorang individu terkena perubahan di dunia luar, mereka mungkin mengalami berbagai perubahan. Selanjutnya, mengelola perubahan diri. Mengelola perubahan merupakan tugas para manajer agar perubahan yang direncanakan dapat berhasil guna meningkatkan produktivitas perusahaan. Salah satu masalah yang sering muncul dalam proses perubahan adalah resistensi terhadap perubahan. Di sini peran seorang manajer diperlukan untuk meyakinkan dan memotivasi karyawan untuk berubah. Terima kasih. Berikutlah hasil dari pemaparan materi kami. Kurang dan lebihnya kami dari kelompok 6 memohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I fucking with these hoes,